Bagi masyarakat Jawa, huruf Hanacaraka Datasawala tentu sudah tidak asing lagi. Apalagi di sekolah, siswa juga mendapatkan pelajaran bahasa Jawa. Jadi tidak heran jika banyak masyarakat Jawa yang mengerti dan memahami huruf Jawa atau aksara Jawa tersebut. Hanacaraka Datasawala adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang berkembang di daerah Jawa dan Bali, Indonesia. Aksara ini umum digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan Bali serta bahasa Sangsekerta. Dengan sedikit perubahan, aksara ini juga digunakan untuk menulis bahasa Sasak yang digunakan di Lombok. Aksara ini berkerabat dekat dengan aksara Jawa. Namun tahukah Anda bahwa aksara Bali atau aksara Hanacaraka memiliki filosofi tersembunyi dan dapat dijadikan mantra yang kuat? Bagian satu filosofi tersembunyi Hanacaraka. Dengan menggunakan referensi aksara Jawa agar lebih lengkap dan mudah dipahami, ke-20 aksara itu menggambarkan suatu proses penciptaan Tuhan yang dilewatkan kepada manusia. Hanacaraka yang berarti ada utusan. Utusan dari Hyang Widi, dua orang manusia, laki-laki dan perempuan, yang dalam mitos cerita Aji Saka bernama Dora dan Sembada. Datasawala membawa pesan atau tugas yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan. Tugas Dora adalah mempertahankan keris yang dititipkan Aji Saka kepadanya, sedangkan tugas Sembada kembali meminta keris tersebut. Pada jayanya, perintahnya pasti, Dora, ku titip keris ini padamu dan tidak boleh siapapun mengambil kembali selain aku, kata Aji Saka. Dan setelah itu, Sembada pun diperintah, Sembada, ambillah keris yang kutitipkan pada Dora, jangan pernah kembali tanpa keris tersebut, kata Aji Saka. Magabatanga, itulah alasannya kenapa kedua utusan itu lalu bertempur. Namanya juga murid Aji Saka, pastilah bukan manusia sembarangan. Karena sama-sama saktinya, mereka berdua pun akhirnya sama-sama mengalami kematian. Aji Saka melambangkan ida Sang Hyang Widiwesa, Tuhan yang Maha Esa. Dora adalah manusia laki-laki dewasa, Sembada adalah perempuan dewasa. Keris adalah simbol Purusa, yang artinya purus atau kemaluan laki-laki. Sedangkan saung keris yang dibawa Sembada sebagai bukti ia utusan Aji Saka adalah simbol Predana atau vagina, yaitu kemaluan wanita. Bertempur adalah simbol persetubuhan, senggama antara laki-laki dan perempuan. Kematian adalah simbol dari berakhirnya persetubuhan. Sama-sama lelah karena api asmara yang telah membakar dirinya telah padam atau telah mati. Karena itulah kerajaan Aji Saka bernama Medang Kemulan, yang berarti medal kemulan atau keluar dari kemaluan lewat pergumulan. Dan karena itu pula, ada seorang wanita remaja ataupun dewasa kedapatan hamil dan tidak ada yang mengaku bertanggung jawab, maka agar anaknya tidak menjadi anak pejibat, dia bisa dikawinkan atau dinikahkan dengan sebuah keris. Karena keris dianggap simbol Purusa. Menurut sastra kejawen, aksara 20 itu bila diucapkan secara terbalik akan menjadi ilmu penolak yang sangat ampuh. Bisa menolak segala malapetaka, termasuk menolak tujuh, teluh, teranjana, lea, desti, pepasangan, sesawangan, rerajahan, dan lain sebagainya. Menurut Eyang Saman dari Padepokan Mabes Pekundiran, 20 huruf caraka tersebut sangat luas maknanya. Dari luas tersebut, jika diteliti dengan keheningan, dapat memenuhi ujung timur hingga barat jagat ini. Dalam kesempatan ini, beliau menjelaskan salah satu cara beserta guna dari aksara caraka supaya dapat menjadikan perantara Tuhan mengeluarkan energi, sehingga dengan demikian
energi tersebut dapat menjadi bekal sarana hidup di dunia. Aksara Hanacaraka yang dibaca terbalik, menurut Eyang Saman, merupakan ilmu sepuh pamungkas dari ilmu Waringin Sungsang. Disebut Waringin Sungsang karena menurut beliau, hidup ini dapat benar-benar dicapai tujuannya ketika kita sadar bahwa tiada satupun hasil tindakan yang tanpa melalui jalan proses kembalikannya. Misal, seseorang tidak akan pernah menemukan surga tanpa melalui berkarsnya. Nah, disinilah sebenarnya kita sebagai manusia dapat ingat menerima dan waspada dengan neraka yang dijalani. Jika kita mampu ikhlas akan pemberian surga dari Tuhan, di dunia ini kita harus belajar menerima dengan ikhlas pula neraka yang memang diciptakan. Menurut pria sepuh ini, pada ujung pengertian, kelak kita diharap memiliki rasa yang sama di surga maupun di neraka. Tentu hal demikian harus melalui proses belajar yang sabar dan cukup panjang. Kalau orang Jawa mau cermat dan teliti terhadap situasi alam, sebenarnya sudah diingatkan oleh para leluhur dengan berbagai macam sasmita. Sasmita atau tanda-tanda itu berupa peringatan secara tertulis. Para leluhur mengingatkan bahwa orang Jawa sudah diingatkan untuk tidak heran, tidak kagetan, dan tidak gampang takabur. Ojo gumunan, ojo kagetan, lan ojo tumeh. Semua lantaran orang Jawa sudah dibekali dengan sebuah ilmu kehidupan yang tersirat dan tersurat di dalam pusaka aksara, yakni aksara Jawa. Dalam sastra Gending karya Sultan Agung disebutkan, jangan mengaku orang Jawa yang arif bijaksana kalau tidak mengenal ilmu luhur yang termuat di dalam bahasa sandi atau lambang yang termuat dalam aksara Jawa yang berjumlah 20. Karena disitulah sumber hidup dan kehidupan untuk bertindak arif bijaksana bisa digali dan dikaji secara benar. Nenek moyang Jawa sudah memberikan panduan untuk mengenali hidup dan kehidupan, untuk tidak mudah kaget terhadap gejala alam yang aneh-aneh. Bencana itu suatu hal yang lumrah, yang amat lekat dengan sejarah nenek moyang. Oleh karena itulah, berbekal kepandaian mengutak-ngutik huruf Jawa, manusia Jawa semakin bijak dan paham terhadap gejala alam sebagai tanda kebesaran Sang Pencipta.